Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Wahyudi Nasmi dari kelas 109. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peristiwa tanam paksa terjadi dalam bentuk diakronik atau dalam konsep diakronik dalam mata sejarah. Peristiwa tanam paksa yang terjadi pada tahun 1830 sampai 1870. Pada tahun 1830, saat pemerintahan Belanda hampir bangkrut setelah terlibat perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1820, kondisi ini terparah dengan pecahnya perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari kebangkrutan, kemudian Johannes van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Indonesia dengan tugas pokok mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara yang kosong, membiayai perang serta membayar hutang untuk menjalankan tugas berat tersebut. Gubernur Jenderal van den Bosch memfokuskan kebijakannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Oleh karena itu, van den Bosch mengarahkan rakyat jajahannya untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya dapat laku di pasaran ekspor. Van den Bosch menyusun peraturan-peraturan yang termuat pada Lembaga Negara atau Stadtbel pada tahun 1833 nomor 22 sebagai berikut. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk dengan mereka menyediakan bagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Lalu, bagian tanah-tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk di desa. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlakukan untuk menanam padi. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Tanaman dagang yang dihasilkan di tanah-tanah dan yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil tanaman dagangan ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih profitnya harus diserahkan kepada rakyat. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah. Sedikit-sedikitnya, jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri dengan pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pembentukan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tanam paksa sendiri diterapkan perlahan mulai tahun 1830 sampai 1835. Menjelang tahun 1840, sistem ini telah berjalan sepenuhnya di Jawa. Pada tahun 1844, timbul paceklik di Cirebon, Demak, Grobogan yang menyebabkan ribuan rakyat mati kelaparan. Setelah peristiwa tersebut, antara tahun 1850 sampai 1860 muncul perlawanan secara gencar dari kalangan orang Belanda. Pertanian Van den Bosch, Dinas Kesehatan menuntut dihapusnya tanaman paksa. Selain tokoh tersebut, pada tahun 1860, seorang mantan asisten residen di Lebak, Banten, yaitu Edward Dawes Dekker Multatuli, menulis buku berjudul Max Havelaar yang berisi kritik tajam dan menjelaskan tanam paksa tidak manusiawi. Dengan ini, kritikan perhatian terhadap kondisi di Indonesia menjadi semakin luas di kalangan masyarakat Belanda. Mereka menuntut agar sistem tanam paksa yang sudah melanggar hak asasi manusia ini dihapuskan. Sistem tanam paksa yang sudah melanggar hak asasi manusia bukan dihapuskan. Sistem kejam ini akhirnya dihapus pada tahun 1870 setelah memperoleh
protes keras dari berbagai kalangan di Belanda. Meskipun pada kenyataannya sistem tanam paksa untuk tanaman kopi di luar Jawa masih berjalan hingga tahun 1915. Program tersebut atau sistem tanam paksa dijalankan dengan nama sistem sewa tanah dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Berikut penjelasan terkait dengan tanam paksa dalam bentuk sejarah dalam konsep diakronik dari saya, kurang lebihnya, dan jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.